Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam saya ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi pelajaran dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Mulai. Selesai. Oke, Ibu absen ya. Ya, Elvina Nazizah, hadirah Bu. Vivi Dinda, Hadirah. Nur Ida. Hadirah Bu. Oke, hadir semua ya. Iya. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang mukjizat. Sebentar, saya siapkan dulu. Di sini, apakah ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa sih mukjizat itu? Belum Bu. Oke, belum. Akan saya jelaskan ya. Ya. Menurut bahasa, mukjizat itu berasal dari kata mukjiz yang berarti melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat itu berarti kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Sebagai bukti untuk membuktikan dirinya bahwa Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Sampai di sini apakah sudah paham tentang pengertian mukjizat sendiri? Salah Bu. Oke, kita langsung lanjut ke ciri-ciri ya. Ya. Ciri-ciri mukjizat sendiri, yang pertama hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Jadi mukjizat itu hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kita sebagai manusia tidak akan memiliki mukjizat seperti yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang selanjutnya, mukjizat merupakan kejadian yang luar biasa yang terjadi di luar kemampuan manusia. Yang selanjutnya, mukjizat itu diturunkan sebagai bukti atas kebesaran Allah atau kekuasaan Allah SWT. Yang keempat, mukjizat diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Dan yang terakhir, mukjizat itu bertujuan untuk melemahkan orang kafir atau untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara kaum muslimin. Selanjutnya, mukjizat sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Di sini apakah ada yang tahu apa itu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah? Saya sedikit tahu punya akliyah itu akal ya. Ya. Kalau kamunya belum tahu. Oke, akan saya bahas. Mukjizat kauniyah itu berarti mukjizat yang tampak. Artinya, mukjizat ini itu berada di luar kemampuan manusia dan terjadi hanya sekali dalam tempat dan waktu yang tidak dapat diulang lagi kemudian hari. Contoh mukjizat ini yaitu Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas seizin Allah SWT. Sedangkan mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal. Contohnya, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya yang luar biasa, susunan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang mukjizat kauniyah atau akliyah? Sudah paham Bu. Oke, selanjutnya tentang kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu ada 3. Yang pertama ada karomah, yang kedua ada irhas, dan yang ketiga ada maunah. Karomah sendiri adalah kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada seorang hambanya yang taat padanya, termasuk waliullah. Jadi kejadian luar biasa ini hanya dapat diturunkan kepada hambanya yang taat saja, tidak semua bisa menerimanya. Yang kedua ada irhas.
Ilustrasi itu kejadian atau hal-hal istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul. Jadi sebelum dinyatakan kerasulannya, ilustrasi ini terjadi suatu kejadian istimewa. Dan yang ketiga ada maunah. Maunah itu adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin untuk mengatasi sebuah kesulitan atau saat sedang dalam bahaya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh mukjizat dan kejadian luar biasa. Yang pertama ada contoh mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu termasuk Rasul Ulul Azmi dan Rasul yang diberikan kitab suhuf oleh Allah SWT. Contohnya sendiri untuk mukjizat Nabi Ibrahim yang pertama, selamat dari api yang menyala-nyala. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim itu bermimpi disuruh untuk menyembelih putranya yaitu Ismail, tetapi mimpi itu nyata. Yang kedua adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa itu selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah SWT menjadi ular yang sangat besar dan dapat memakan seluruh ular sihir dari Fir'aun. Yang selanjutnya, Nabi Musa dapat melewati Laut Merah dengan cara mengulurkan tongkatnya sehingga laut tersebut dapat membelah menjadi dua sehingga Nabi Musa dapat melewati laut tersebut. Yang ketiga ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad itu nabi yang diberi mukjizat untuk menerima wahyu Al-Quran. Yang kedua, dari Nabi Muhammad SAW keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan orang banyak. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Dan selanjutnya ada contoh karomah. Bisa dibaca Mbak Vivin untuk contoh karomah. Karomah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi semua, karomah yang dianugerahkan Allah kepada Ashabul Kahfi. Oke, untuk contoh irhas bisa dibaca Mbak Elvina. Yang pertama itu bayi Isa yang dapat berbicara. Yang kedua, bayi Ismail yang mendengar tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Yang ketiga, bayi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun melanjutkan di sungai yang deras. Oke, dari contoh di atas apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Kita lanjut untuk contoh maunah. Maunah itu diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Misalnya nih, ada seorang nenek yang terkurung di dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh selamat dari bahaya bakaran dari api tersebut. Ini disebut sebagai maunah karena secara nasihat tidak mungkin nenek yang sudah tua dan renta itu mempunyai tenaga yang sangat besar dan kokoh untuk membobol tembok tersebut. Yang selanjutnya adalah hikmah adanya mukjizat dan kejadian yang luar biasa. Yang pertama, dapat melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SWT. Yang kedua, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah dan ajaran-ajarannya. Yang ketiga, akan mempertebal iman kepada Allah SWT. Jadi, dengan kita mempelajari mukjizat itu, kita dapat tahu, oh ternyata Nabi dan Rasul kita itu begini ya. Jadi kita bisa semakin mempunyai keimanan untuk mengimani Nabi dan Rasul kita. Untuk yang selanjutnya, dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah SWT selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Sampai di sini apa ada yang ingin bertanya? Nanti pengertian mukjizat itu apa ya? Mukjizat itu kejadian luar biasa. Sebentar ya saya kalau misalnya. Ini mukjizat itu kalau berasal dari kata mukjiz yang berarti mengalahkan atau melemahkan.
kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul sebagai bukti bahwa Nabi dan Rasul itu memang benar-benar ada dan tidak akan dapat ditiru oleh siapapun, termasuk manusia dan makhluk di bumi seperti kita. Jadi mengalahkan musuh-musuhnya gitu ya. Ya, betul. Oke, sudah paham. Tadi untuk contoh-contoh kejadian luar biasa tadi apa? Ada yang masih ingat? Dari Isa yang dapat berbicara itu Itu contoh apa tadi? contoh irhas. Oh iya, betul. Ada yang masih belum paham? Sudah Dulu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu kita dapat diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.